Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam. Sore ini kita berbincang kembali dalam podcast Rumah Kebudayaan Nusantara. Namanya saja Rumah Kebudayaan Nusantara. Kita akan membahas serba-serbi tentang keindonesiaan kita, termasuk hal-hal yang terkait kepentingan publik. Ya. Nah, kali ini hadir bersama saya ini host cabutan nih ya. Host cabutan ya, karena hostnya hari ini mendadak tidak ada, jadi saya menjadi hostnya. Nah, hari ini saya bersama dengan senior dan juga sahabat saya, dua senior dan dua sahabat saya, Pak Petrus Celestinus. Dia adalah tokoh dari dulu, tokoh TPDI, kemudian buat pula Perekat Nusantara ya. Perekat Nusantara apa tuh? Pergerakan Advokat Nusantara. Nah, penting tuh advokat bergerak ya. Adalah koordinator ya, yang juga pemerhati politik dan hukum, serta Bang Alphonse Lemau ya. Beliau itu advokat tetapi juga punya background sebagai puluhan tahun sebagai anggota Polri ya. Siap. Pak Alphonse ya, Bang Alphonse ya. Jadi kita akan berbicara nih, kok kenapa ada seorang pengamat politik dan hukum serta ada juga advokat yang punya latar belakang sebagai anggota Polri. Hari ini kita akan berbicara tentang satu fenomena yang mengguncangkan, miris ya, yang mempertanyakan di mana posisi pemerintah atau negara terhadap penderitaan rakyatnya. Saya katakan langsung loh, di mana posisi atau pandangan pemerintah atau negara melihat penderitaan dan hak hidup rakyatnya. Fenomena itu akan kita bahas melalui satu fenomena di kasus represi polisi terhadap masyarakat Rempang Galang di Kepri ya. 7 September kemarin kurang lebih 1.000 anggota polisi melakukan mengawal pemasangan patok tapal batas tanah. Untuk siapa patok tapal batas tanah itu? Ternyata adalah untuk pengembangan wilayah Eco City Rempang ya. Dihadang oleh masyarakat. Siapa masyarakat ini? Masyarakat ini adalah masyarakat yang sudah turun-temurun menempati Pulau Rempang dan Galang dan juga sekitarnya di Kepri ya. Di sana ada masyarakat adat tua dan juga tentu masyarakat-masyarakat yang berdatangan yang kemudian mendiami. Mengapa mereka melawan? Karena hak hidup mereka akan terusir. Oleh karena itu kita akan berbincang nih dengan Pak Petrus dan Pak Alphonse ya. Kepada Pak Alphonse dulu lah. Pak Alphonse sebagai anggota Polri ya Pak ya. Kalau polisi itu taatnya sama perintah apa ya Pak Alphonse ya, perintah atasan. Kalau dia harus melakukan suatu perintah di mana perintah itu punya potensi membuat rakyat itu direpresi ya atas nama undang-undang, tetapi kan juga ada yang namanya tribrata Pak Alphonse ya. Tribrata itu kan filosofi polisi, cara pandang polisi terkait dengan pandangan terhadap masyarakat dan dirinya ya, bahwa polisi itu adalah warga utama dan teladan. Dia harusnya kan memberi itu. Tapi ini di kasus Rempang tuh kemarin kejadian tuh Pak. Ya. Ya, bagaimana tuh pandangan Pak Alphonse? Jadi sebenarnya tugas polisi pada umumnya itu melindungi dan mengayomi, kemudian menegakkan hukum dan alat negara, keamanan ketertiban nasional masyarakat. Dalam hal kasus Rempang ini tugas serupa itu menjadi kabur. Kepada siapa gerangan polisi mengabdi? Seharusnya kan peraturan perundang-undangan menjadi kitab suci yang mana harus ditaati dari pimpinan Polri sampai di bawah. Nah, kalau seperti kemarin kita lihat bahwa polisi mengamankan kegiatan menancapkan patok-patok dan mengukur, yang sebenarnya ukur itu adalah merupakan tugas atau kewajiban daripada
Otorita Batam. PPN, Otorita Batam. Otorita Batam. Nah, persoalannya Otorita Batam merasa mendapatkan hak pengelolaan, ya baru-baru juga keluarnya. Tiba-tiba hak pengelolaan terus untuk menunjukkan itu dia berikan batas-batas. Namun dia tidak memperhatikan bahwa batas-batas yang ditaruh itu tidak secara tidak langsung Tunggu juga. nih, Pak Alfon, tadi ada dikatakan ya, Otoritas Batam itu apa ya? Otorita Batam itu lembaga pemerintah atau apa ya? Pada hakikatnya awal-awalnya dia berdiri itu dia kan sebuah entitas bisnis ya yang mengelola usaha perpanjangan tangan pemerintah untuk mendatangkan manfaat ekonomis bagi Jadi sebetulnya dia itu lembaga layanan umum, pokoknya pemerintah kan dia kan? Dia bukan swasta kan? Bukan swasta. Berarti kalau dia pemerintah, dia kan mewakili kepentingan umum harusnya. Harusnya, ya? betul. Ada aspek menjaga, mensejahterakan rakyat ya. Sekarang dia katanya baru dapat HPL ya, Betul. ya. Kemudian menetapkan tapal batasnya. Loh, tapal batas ditetapkan di situ kan sudah ada masyarakat yang. Betul. Sudah ada masyarakat. Kemudian kalau posisi Pak Polisi ya, Pak Polisi itu kalau dia mau meletakkan tata batas, ada misalnya yang menghalangi, itu bagaimana? Disitulah tugas polisi pada saat sebelum melaksanakan tugas pengamanan. Kalau ada permintaan bantuan pengamanan dari Otorita Batam misalnya, dia harus melakukan analisa daerah, yaitu antropologi sosialnya kayak apa. Oh, jadi ada ilmunya di polisi? Ada, makanya jadi PTIK itu sarjana hukum plus, ada ilmu-ilmu kemasyarakatan itu harus dipelajari. Apa yang menimbulkan gangguan keamanan ketertiban di situ. Instansi apa di polisi? Intelkam kah, Reserse atau apa melakukan di sana penggalangan? ada Intel melakukan pengumpulan dan analisa data. Oh iya. Nah, itu yang tertutup di bawah permukaan. Sedangkan yang di atas menerangkan dengan data yang ada itu Bina Mitra atau Bimas dahulunya. Iya. Dari Bimas itu mereka menyerap berbagai informasi data untuk memberikan kategorisasi daerah ini, daerah apa sebenarnya, siapa saja, karakteristik daerah itu ada data dasar. Bahwa di sana kan ada masyarakat yang sudah menempati, Betul. ya kan? Bahkan ada peraturan wali kota Batam ya, peraturan wali kota Batam kalau tidak salah, bahwa di Rembang dan Galang itu sudah ada masyarakat adat tua. Betul. Ya, masyarakat adat tua, tetapi daerah itu tetap mau dipatok juga oleh otorita ya. Ini kan terjadi konflik nih. Ini harusnya kan jadi bahan kepada pimpinannya. Ini jangan dilakukan atau bagaimana, Pak? Inilah makanya kenapa polisi dibedakan dengan tentara pada zaman abis kemerdekaan. Iya. Polisi itu ada PTIK di Mertoyudan. Kenapa? Dia harus belajar tentang berbagai ilmu ini. Nah, kalau seperti ini, buat apa ada Kapolda dengan gelar-gelar ataupun Kapolres? Maka di polisi itu kan ada S1, S2, S3. Iya. Mereka harus belajar tentang pengetahuan ini dan memberikan masukan pada otoritas. Sebentar, aturan perundang-undangnya begini. Kalau Anda minta saya membantu Anda untuk pengamanan, tapi konsekuensi ini dan ini melanggar hukum. Seorang Kapolda, seorang Kapolres, Direktur Sekretariat harus menjelaskan kepada yang meminta. Dan mereka tidak akan mengerjakan apabila yang diminta itu bertentangan dengan hukum. Kecuali yang meminta itu kasih sesuatu jadi dia tutup mata terhadap tegaknya hukum. Nah, di sini kita mempertanyakan kualifikasi dan kredibilitas daripada para petugas Polri. Kalau kemudian polisi kan juga ada namanya kerja atas dasar asas legalitas, ya kan? Yang kadang-kadang digadang-gadang ini asas legalitas, karena kan BP Batam sudah ada sertifikatnya HPL, ya kan? Atas nama undang-undang, pokoknya siapapun kita akan tertibkan, kita akan usir, gitu kan? Ini kira-kira cocok nggak sih dengan profil polisi sipil yang dikehendaki? Kan undang-undang kepolisian Undang-undang nomor 2 tahun 2002 itu kan menempatkan polisi sebagai alat penegak di dalam alam demokrasi. Ada penghormatan hak asasi manusia, ada sikap humanis, Ini bagaimana nih pandangan Pak Alfon ya? Jadi kalau otorita bilang dia punya HPL, HPL ini kan sebuah terminologi hukum ya,
dalam pertanahan. Nah, polisi sebagai pimpinan wilayah itu juga baca HPL itu apa sih? Maksudnya, definisinya apa, dan persyaratannya apa. Nah, apakah persyaratan ini sudah lengkap terpenuhi atau tidak? Karena ada berbagai argumen di sana sebelum HPL itu keluar. Nah, sekarang yang terjadi apabila sebelum HPL keluar berbagai persyaratan tidak dipenuhi, ini yang menimbulkan friksi. Nah, ini yang menurut saya ada keteledoran di dalam hal memaknai atau membaca sebuah konstruksi hukum di situ. Jadi saya pindah dulu nih ke Pak Petrus nih. Jadi kalau menurut Pak Alfon ada kekeliruan memahami konstruksi hukum atas dasar HPL. Ini kan ada tindakan memasang patok nih, Pak. Itu kepentingan memasang patok tuh untuk penetapan batas atau sudah klaim sebagai pemilik ya? Begitu. Nah, kalau kita baca di peraturan perundang-undangan tentang pertanahan, setelah dia mendapatkan HPL, baru dia akan mengurus tentang sertifikat. Ya. Di atasnya ya? Ya, untuk mendapatkan sertifikat itu maka perlu dilakukan pengukuran dan memasang patok-patok untuk memastikan batas-batasnya. Jadi kalau peristiwa kemarin atau sebelumnya juga ada upaya dari pihak Badan Otorita Batam atau BP Batam melakukan pemasangan patok, itu menandakan bahwa sampai saat ini sertifikat baik itu HGB atau hak guna usaha belum diperoleh oleh Badan Otorita Batam. Kan kalau yang kita tahu ya, kalau ada penolakan pemasangan batok kan harusnya dibatalkan kan? Harusnya dibatalkan. Karena di sana sudah ada orang yang merasa berhak. Berhak atas tanah itu. Nah, disinilah ya penting nih ya. Bukannya kemudian orang yang mau mempertahankan itu direpresi, ya kan? Oke. Kemudian kembali nih ke Pak Alfons. Pak Alfons, kemarin ya Karopenmas Mabes Polri itu membuat pernyataan bahwa tidak ada korban dalam ekses bentrokan antara aparat kepolisian dan keamanan dengan masyarakat. Sementara berita ya di lapangan, data-data yang kita ketahui itu ada orang luka-luka ya, berdarah-darah, bahkan ada yang katanya tertembak peluru karet. Ada 2 sekolahan yang harus terganggu pelajarannya. Ada anak sekolah itu pingsan. Ini bertentangan nih keterangan antara pihak Kepolri dengan masyarakat. Ini kalau menurut pandangan Bapak berimplikasi apa ya kalau misalnya pernyataan dari kepolisian berbeda dengan situasi lapangan? Kadang-kadang kita memiliki sebuah kebiasaan ya, memperhalus atau eufemisme dalam pembahasan. Sedangkan mereka, menurut saya, kalau yang bekerja di humas itu kan PR-nya organisasi, tahu benar bagaimana teknik berkomunikasi, bagaimana sebuah berita. Sebuah berita jangan dikemas menutupi kebenaran. Dia harus apa adanya, harus apa adanya, dan dia mengargumentasikan. Itulah yang sebenarnya harus dikerjakan. Misalnya dia tahu ada korban, ya. Misalnya dia bukannya tidak tahu, kan informasi polisi itu kan lebih lengkap dari masyarakat. Orang masyarakat yang bisa dapat informasi itu ya. Dia tahu ada korban, tapi dia menyatakan tidak ada korban. Ini bisa berpengaruh terhadap kepercayaan publik kepada polisi nggak? Sudah pasti. Kejadian serupa ini berulang ya. Masih kita belum lupa. Pada saat kasus Sambo itu seorang pejabat humas ngomong sesuatu seolah sudah begini dan begitu. Ternyata kemudian terbalik keadaannya. Nah sekarang jadi memang ini penyakit lama. Ini jadi dievaluasi nggak nih si Karopenmas? Beliau ini punya penyakit. Karopenmasnya kan Ramadan. Dia kan pernah waktu kasus Sambo juga. Begitu. Kalau kasus Sambo kan mungkin semua orang dibohongin ya pada awalnya nih, walaupun terjadi kebohongan nyata oleh Karopenmas setelah terbongkar. Ini yang kedua kali nih, ya Brigjen Pol Ahmad Ramadan menyatakan situasi yang berbeda berbalikan dengan keadaan. Kalau menurut saya orang yang waras melihat ini sebuah hal yang tidak masuk akal. Tapi kalau mungkin saja beliau sedang mengalami amnesia sementara ya, supaya kita bisa memaafkan. Atau ada tekanan. Lah, tapi kalau ada tekanan, itu sebenarnya kemampuan beliau mengkomunikasikan di balik tekanan itu, supaya bahasa yang disampaikan itu tidak menipu kesannya masyarakat. Penting ya, kata kuncinya jangan menipu, jangan membohongi. Tapi dia kemas sehingga bisa masyarakat terima sebagai sebuah kenyataan. Misalnya
ya terkait dengan adanya korban, kami akan mengecek lebih Ya, benar. dahulu. Kalaupun ada korban, kita akan obati. Ya. Itu mungkin lebih bagus ya. Ya, memang Iya, begini. Mas. Di sekolah polisi dahulu itu memang kita belajar berbagai pengetahuan, tapi pengetahuan komunikasi tidak diajarkan. Sedangkan saya baru mengerti bahwa mengkomunikasikan sebuah ide, sebuah kebenaran, sebuah hal yang ingin dikerjakan itu perlu ada pengetahuan khusus. Makanya sekolah ada fakultas ilmu komunikasi hari-hari ini. Jadi bukan sekedarnya karena pangkat tertentu bisa ngoceh semaunya dan bohong. Itu nggak boleh begitu. Oke. Harus ada pengetahuan. Bang Alfon, kita sedikit masuk ke Pak Petrus nih. Pak Petrus, dalam konstitusi kita ya, nih, ketika dalam Mukadimah dikatakan, maka dibentuklah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertujuan untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia, ya, mencerdaskan kehidupan rakyat, kehidupan bangsa. Nah, kita melindungi segenap bangsa Indonesia. Kalau bangsa Indonesia ini kan kita ketahuan kalau kita pakai piramida ya, itu yang teratas itu mungkin ada 9 naga ya, teratas ada 9 naga ya, sama para tokoh-tokoh politik itu paling angkanya nggak sampai 0,0 berapa persen ya. Yang paling bawah ini kan masyarakat ya, ribuan, jutaan masyarakat, ratusan juta. Ini kalau pandangan Pak Petrus itu harus melindungi yang sedikit itu atau yang banyak kalau pandangan Pak Petrus? Ya, kalau prinsip konstitusi kan seperti yang dikatakan Pak Sugeng tadi, di dalam Mukadimah atau pembukaan UUD 45 itu kan sudah jelas ya, bahwa negara melindungi segenap segala tumpah darah, ya, menjamin kesejahteraan rakyat dan seterusnya. Kemudian kalau kita masuk lagi kepada prinsip UUD 45 dan hukum pertanahan, itu menyatakan bahwa pengadaan tanah bagi pembangunan itu harus mengedepankan prinsip penghormatan terhadap hak-hak atas tanah. Hak-hak atas tanah. Okay. Ya, di situ ada unsur. Hak atas tanah siapa nih? Hak-hak atas tanah masyarakat. Nah, kan begini nih persoalannya. Atas nama hukum sudah diterbitkan HPL. Itu dia. Ya kan, HPL. Jadi yang berhak itu adalah otorita Batam dong. Ya kan, misalnya ya, nih. Betul. Tetapi di sana ada satu kenyataan yang tidak bisa dibohongi ya, bahwa Rem Panggalang itu adalah didiami oleh masyarakat suku Melayu sejak 1853. 43 ya. 1843. Sebelum adanya republik. Apa hak mereka ini hilang begitu saja? Dalam kasus ini mau dihilangkan begitu saja. Mau dihilangkan. Jadi kalau mau dihilangkan, negara sebetulnya sedang ingkar janji. Ya. Jadi kalau kita lihat sejarahnya, pada tahun 1992, Badan Otorita ini mengirim surat permohonan kepada Menteri Agraria agar kepada BP Batam diberikan hak untuk mengelola. Ya. Surat itu kemudian dijawab oleh Menteri Agraria tanggal 3 Juni tahun 1993 dengan mengeluarkan surat keputusan pemberian hak pengelolaan atas Pulau Rem Panggalang dan pulau-pulau lainnya. Di dalam SK itu disebutkan untuk sampai kepada BP Batam mendapatkan hak pengelolaan itu ada 7 syarat yang harus dipenuhi. Salah satu dari 7 syarat itu BP Batam harus membebaskan masyarakat, pemilik, penggarap, pengelola tanah yang sudah ada di sana. Itu surat dari Menteri Agraria. Ya, SK nomor 9/8/1993. Tunggu dulu Pak Petrus ya. Artinya Menteri Agraria ketika itu zaman Orde Baru loh ya? Iya, waktu itu menterinya Pak Sony Harsono. Orde Baru loh yang sering kita katakan sebagai otoriter ya. Ya, yang kita katakan zaman otoriter. Masih membuat klausul bahwa harus membebaskan. Kalau makna membebaskan itu apa? Melepaskan hak-hak, segala macam hak yang ada di atas tanah itu yang secara real dikuasai oleh masyarakat. Karena dengan membayar, masyarakat dengan ada kompensasi, dengan membayar ganti rugi
baik tanahnya, bangunannya maupun tumbuh-tumbuhan yang ada di atasnya. Sekarang yang Pak Petrus dan ketahui juga ya. biaya pemindahan ke tempat lain. Iya ya. Jadi itu menjadi komponen yang penting ya. Tanah, tumbuh-tumbuhan ya. Kemudian juga relokasi ya. Hewan yang ada di sana ya. Nah, dengan musyawarah, wajib musyawarah, iya, penekanannya ke situ. Begitu ya. Tapi ini kok yang Pak Petrus ketahui, yang kita ketahui sekarang ini, kemarin pematokan itu kan ditolak. Apakah di sana bisa diartikan bahwa masyarakat belum mendapat ganti rugi? Sama sekali belum. Jangankan ganti rugi, untuk bermusyawarah saja yang dituntut oleh masyarakat itu kita harus musyawarah. Kalau ujuk-ujuk kami dikatakan akan direlokasi di satu lokasi yang kaplingnya 200 meter, kemudian tawar lagi sekarang jadi 500 meter, dan 45 tipe rumahnya. Tipe 45. Itu musyawarah atau sosialisasi sih? Pernyataan sepihak dari BP Batam. Itu sosialisasi dong. Ya. Iya, dia jadi, dan dia sudah putuskan begitu. Aduh. Nah, tanpa memberi kesempatan. Padahal beda ya, musyawarah tentang ganti rugi tentang hak hidup mereka, dengan sosialisasi sepihak kan beda kan? Jadi prosedurnya itu pertama kan tahap pertama ya. Iya. Pemerintah daerah dalam hal ini wali kota merangkap, karena dia kan secara ex officio juga kepala BP Batam. Dia harus membentuk panitia pengadaan tanah. Ya, dia minta kepada gubernur atau lebih atas lagi. Jadi ini ada nggak? Tidak ada. Tidak ada panitia. Tidak ada sama sekali. Tidak ada panitia pengadaan tanah. Tidak ada ganti rugi. Tidak ada konsultasi publik. Saya mau tanya nih ke Pak Pertama Alfons. konsultasi publik dulu. Tidak ada sama sekali. Nanti saya lanjut. Saya tanya Pak Alfons. Pak Alfons, polisi harus tahu nggak hal-hal seperti ini? Disitulah ada fungsi intel untuk pull bucket dan informasi. Iya. Karena kalau dari informasi dari saluran terbuka, si wali kota Batam yang namanya Muhammad Rudi yang mantan polisi entah apa sekolahnya itu, dia malah omong depan umum, udah beruntung kalian punya rumah tuh sehari berapa sih, bisa-bisa 10 juta aja hebat itu dan sebagainya. Jadi kalau dia bikin pernyataan, itu merendahkan dong, justru di merendahkan situ harkat martabat. Dia sebagai kepala wilayah, sebagai bapak dari para rakyat, dia merendahkan, dan dia sendiri punya kebodohan karena dia sendiri juga asalnya tidak jelas di situ kan. Jadi pengetahuannya polisi pas-pasan. harus tahu sebetulnya adanya potensi-potensi permasalahan yang belum diselesaikan. Ya? Dan ini memang belum selesai. Kalau polisi tahu bahwa ada problem-problem yang belum diselesaikan, yang cukup mendasar, tadi dikatakan Pak Petrus ya, harus ada ganti rugi, harus ada tim pembebasan tanah ya, kemudian ada musyawarah ya. Ini belum minta poin. Tapi kemudian polisi main sikat itu gimana? Ya, kalau kita lihat kemarin datang dengan alat dan sebagainya, dengan kekuatan dan sebagainya, saya teringat perang di Ponorogo. Bagaimana Belanda sebagai penjajah datang patok-patok tanah, lewati ke pekuburan, melawan. Nah, Belanda kan bukan pemilik tanah Hindia Belanda ya. Nah sekarang juga sama rakyat di sana. Rakyat ini yang sekarang menduduki, datang aparat dengan kekuatan dan sebagainya, pakai gas air mata, tembak-tembakan, anak-anak ketakutan. Alat negara ini, kamu nih ngelindungi siapa sebenarnya kalau seperti ini? Ini pertanyaan mendasar tadi ya. Jadi negara atau pemerintah ini sebetulnya ada untuk rakyat atau untuk pemodal ya. Ini yang harus menjadi perhatian Pak Jokowi ini ya. Pak Jokowi ada presiden pemegang mandat konstitusi. Mandat konstitusi dalam segitiga piramida penduduk Indonesia, ratusan juta itu adalah masyarakat di bawah. Anda mau kemudian di kasus di Galang ini terjadi seperti tadi. Ini satu catatan penting. Nah, mungkin begini Pak Sugeng. Gimana? Inilah proses pembusukan terhadap niat baik pemerintahan Jokowi di dalam ujung masanya. Ada pandangan begitu juga ya? Bisa jadi karena Pak Jokowi punya niat baik. Ini soalnya kita belum maju ke yang dalam nih, lebih dalam nih. Ini kan tadi dikatakan Pak Petrus ya. Pak Petrus tahu nggak? Atau Pak Alfons lah ya, saya tanya dua-duanya. Itu ujung-ujungnya ya, rempang mau dipatok-patok itu untuk siapa sih yang Bapak tahu? Berdasarkan informasi yang ada PT Mega PT Meg. Dan isunya itu PT ini
pengusaha dengan inisial TW ya. TW ya, pengusaha dengan inisial TW itu. Jadi wilayah yang sudah ada penduduknya, sudah ada pemiliknya, sudah ada yang menguasai, kemudian mau diserahkan dengan mekanisme yang namanya hukum yang rumit, mau diserahkan kepada pengusaha. Ini kita ini masih Indonesia atau sebetulnya apa sih negara kita ini? Coba Pak Petrus. Kalau kita lihat konstruksi permasalahannya sampai sekarang bentrokan di lapangan, nampaknya seperti ada dua pihak yang bisa saja menjadi korban. Iya. Ya, rakyat yang sudah bertahun-tahun secara turun-temurun menguasai, mengelola, merawat itu pulau dengan segala macam isinya juga menjadi korban. Kemudian bisa saja pengembang ini pun akibat dari janji manis BP Batam, ya janji manis wali kota yang juga merangkap BP Batam bahwa dia akan membereskan semua dengan masyarakat. Ternyata masyarakat ini juga hanya janji angin surga. BP Batam menjanjikan kepada masyarakat dengan standar yang dia sudah tentukan sendiri tanpa kompromi, tanpa musyawarah. Kemudian mungkin juga PT MEK ini juga dijanjikan dia akan bereskan. Nggak mungkin lah PT MEK. Nah, bisa saja begitu. Bisa saja begitu. Dia janjikan terus dia tidak bisa penuhi karena semua konsep yang diajukan kepada masyarakat tolak. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, ini juga bisa saja kerjasama. Ya, BP Batam menjanjikan bahwa dia akan menyiapkan lokasi, kemudian PT MEK menyatakan dia siap membangun. Iya, investasi ya. Dan untuk itu sudah dibuat MOU pada tahun 2004. Bayangkan tahun 93 dia dapat persetujuan untuk HPL. Tapi karena lokasinya dia tidak pernah bisa bebaskan karena di atas lokasi itu selain ada hak Kementerian Kehutanan karena ada hutan lindung di situ. Ada 7.000. Ada ya. Yang diserahkan. Kemudian sekitar hampir 2.000 hektar dikuasai oleh masyarakat 16 suku kampung tua, suku Melayu dan perantauan-perantauan dari Flores, NTT begitu banyak orangnya di situ. Dan itu sudah puluhan tahun. Suku Melayu itu dari tahun 1843. Suku-suku dari Flores ini dari tahun 40-an, 50-an dan turun-temurun di situ. Ini ada nih Pak Petrus ya. Pak Petrus menyatakan ada suku Melayu tua 2.000 hektar menguasai ya. Kemudian juga ada yang lain yang menguasai ya. Presiden Jokowi di masa pemerintahan pertamanya ya pernah menyatakan begini ya. Di ujung ya, maju pertamanya mengatakan begini. Buat perusahaan-perusahaan yang mendapatkan konsesi atas lahan ya, apabila dia kemudian memasuki lahan yang sudah dikuasai oleh masyarakat, dia akan dicabut. Waktu itu ya. Ini memang ada satu konsep yang namanya enclave ya. Konsep enclave di dalam penguasaan tanah wilayah-wilayah kehutanan ataupun bekas-bekas HGU itu konsepnya adalah di mana kalau sudah ada masyarakat yang menguasai lahan tersebut ya dengan batasan wilayah tertentu, baik di hutan maupun bekas HGU yang kemudian menjadi tanah negara, ketika negara memberikan hak kepada perusahaan untuk mengusahakan tanah tersebut, ada perintah bahwa enclave tersebut tidak dikeluarkan. Enclave itu dikeluarkan. Ini tujuannya untuk negara memberi perlindungan kepada rakyat. Kalau ini kayaknya kebalikannya ya. Ini tidak ada sama sekali. Bahkan kebalikannya, Ya. Yang sudah ada turun-temurun, ya, Mau dihilangkan begitu saja dengan hanya sekedar namanya HPL. Apa begitu pandangan Pak Petrus? Iya, Diketahui. jadi konsep itu yang sekarang masyarakat menolak mentah-mentah. Masyarakat menganggap bahwa harkat dan martabat, kemudian hak-hak atas tanah, kemudian mereka sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang melekat hak-hak tradisionalnya yang dilindungi oleh konstitusi pasal 18B itu, negara mengakui, menghormati dan melindungi kesatuan hukum masyarakat dan hak-hak tradisionalnya ya sesuai dengan prinsip NKRI. Itu Berarti melanggar konstitusi dong. melanggar konstitusi. Kalau ini kemudian presiden diam aja bagaimana? Kalau presiden diam aja Bisa di-impeach nggak? bisa di-impeach. Bisa.
Karena dia sudah ingatkan berkali-kali, bahkan dalam suatu rapat kabinet seperti yang sudah disinggung tadi, dia ngancam kalau masyarakat dengan kampung halaman dan hak-hak tradisionalnya itu tidak diberikan hak-hak mereka, maka dia akan mencabut konsesi yang sudah ada. Kalau ini kan malah kebalikannya, masyarakat yang ada diterbitkan HPL, kemudian masyarakat yang mempertahankan haknya itu mau diusir. Tidak ada musyawarah. Tidak ada musyawarah. Tidak ada ganti rugi. Sampai sekarang tidak ada pembicaraan tentang bagaimana hak-hak mereka yang ada berapa komponen di situ. Ya, hak atas tanah yang secara turun-temurun, mereka punya tanaman-tanaman, mereka punya simbol-simbol adat, kuburan nenek moyang, ya. Yang paling berat untuk mereka tinggalkan Pulau Rempang itu karena mereka bilang kami ini sudah turun-temurun hidup sebagai nelayan dan petani. Lalu kalau kami mau disatukan di satu kompleks, kami punya budaya bisa hilang. Nah, itu kan juga ada ya, kovenan tentang perlindungan terhadap hak sipil dan politik, ya. Jadi di dalam pembangunan itu ada konsep juga bahwa konsep pembangunan juga harus menghormati tentang hak-hak asasi manusia, di antaranya hak terkait dengan ekonomi, sosial dan politik, ya, dan budaya. Tidak mudah orang kemudian dipindahkan dari ekosistem budayanya, bahkan kalau diganti rugi dengan nilai nominal berapapun, akar budayanya akan tercerabut. Boro-boro ini tidak ada ya. Jadi saya lihat fenomena-fenomena yang terjadi belakangan ini, termasuk yang kemarin di Pulau Rempang ini, apa yang dipesankan oleh Presiden Jokowi beberapa kali mengenai perlindungan terhadap hak-hak masyarakat atas tanah dengan ancaman izin konsesi yang sudah diberikan pun akan dicabut, ini sudah diinjak-injak oleh BP Batam. Pertanyaan saya, Pak Presiden sebetulnya paham nggak nih seperti ini? Ya. Saya kira Presiden tahu, karena Presiden disebut-sebut terakhir kemarin pada waktu MOU terjadi di Cina, yang baru terjadi April atau Juli itu Presiden hadir di Cina hanya untuk MOU. Ya, jadi di sini saya ada data ya, saya buka sedikit ya Pak Petrus ya. Saya mau data. Jadi perjanjian Chengdu ya, ada perjanjian Chengdu ya. Ya, penandatangan Memorandum of Understanding Signing Ceremony. Ministry of Investment, Indonesia Investment Coordinator Board and Xinyi International Investment Limited on Investment Cooperation. Di sini hadir Bahdil Lahadia, ya Menteri Investasi BKPM, dengan seorang dari Xinyi International Investment. Xinyi International Investment ini swasta atau pemerintah Cina kita tidak tahu ya. Cuman kalau di Cina kan tidak swasta. Ada. Swasta ya. Yang akan membangun industri kaca ya. Kemudian dilanjutkan nih ya. Memorandum of Agreement Signing Ceremony antara Xinyi International Investment and Limited dan Makmur Elok Graha muncul ya. Di sini jadi perjanjiannya disebutkan Land Use Cooperation in the Rempang Area Development of Protocol Tech Solar Industry Park Downstream Industry. Jadi ini sudah diperjanjikan di sini ya antara BKPM dengan Xinyi ya membuat signing ceremony ya investasi di Indonesia. Kemudian ini antara Xinyi International Investment dengan Makmur Elok Graha. Nilainya di sini dikatakan investasinya 380 triliun lebih ya. Berarti ini yang mau ngasih duit itu dari luar ya. Nanti kalau misalnya dari luar dia berkuasa atas lahan-lahan itu dong. Jadi dampak besar dari MOU yang ditandatangani di Cina itu, itulah yang sekarang akibatnya rakyat mau diinjak-injak. Artinya pemerintah kita, aparatur kita ini loyalnya kepada pengusaha besar yang ada di Cina sana, pemodal. Gitu. Jadi saya mau tambahkan lagi, apa yang terjadi kemarin di sana itu juga memberi sinyal kekuatan Orde Baru akan bangkit kembali mereka sudah memperlihatkan gelagatnya di ujung pemerintahan Jokowi. Dan buktinya kok Jokowi diam saja. Peristiwa yang terjadi kemarin itu sebetulnya sebuah pembangkangan terhadap pernyataan Jokowi
pada akhir masa periode pertamanya soal tadi itu perlindungan terhadap hak masyarakat dengan ancaman mencabut. Jadi Pak Petrus lihat begini ya, praktek ketatanegaraan kita yang harusnya adalah dalam konsep pembentuk undang-undang sebagai negara Pancasila yang menganut sosialisme ya, itu bergerak kepada apa nih? Kepada pemodal. Pemodal, loyalnya kepada pemodal. Kepada pemodal ya. Ini sangat mengkhawatirkan dong Pak. Jadi apa yang terjadi kemarin? Kita lihat polisi, tentara itu loyalnya kepada pemodal. Kalau mereka loyal kepada kepentingan rakyat, maka mereka harus katakan kepada BP Batam dan PT MEK, stop dulu. Bentuk segera panitia pengadaan tanah, atau tidak perlu panitia, ajak masyarakat duduk bersama-sama. Ada nggak relevansi ya beberapa tokoh 45 ya, jenderal pensiunan itu kemudian juga dengan beberapa tokoh ini minta kembali kepada undang-undang asli ya. Betul. Itu sinyal-sinyal Orde Baru sudah mau membangkitkan kembali sistem lama yang sudah ditinggalkan oleh kekuatan reformasi kemarin. Mungkin begini Mas Sugeng sampai. Simpul dari persoalan ini adalah ulah yang berkelanjutan dari pemerintah Kota Batam. Satu saat pemerintah Kota Batam itu mengeluarkan surat edaran kepada camat dan lurah menghentikan semua kegiatan administrasi dari penduduk yang minta haknya. Sedangkan jadi mulai ada jadi layanan administrasi dihentikan. Sehingga sebelum itu bukan tindakan hanya sepihak di bawah kalau menurut saya. Terstruktur masif ini. Masif. Jadi ini kejahatan berencana. Begitu berencana. sudah ada niatan bahwa melakukan privatisasi atas Pulau Rempang Galang ya untuk pemodal masuk, maka rakyat dikorbankan. Karena surat tersebut membuat rakyat dari Rempang Galang yang dulunya adalah penduduk Kepulauan Riau, Provinsi Riau, mereka udah punya surat keterangan tanah oleh kepala. Nah sekarang kan batal. Nah batal tuh mereka ada yang bersiasat untuk bikin tanggal mundur pengalihan tanah, dan ini yang sekarang dikejar oleh aparat penegak hukum. Ada pemalsuan surat di sana. Karena di sini ada kemudian tindakan-tindakannya ya, dikatakan nih. Tindakan-tindakan aparat Gakumnya nih. Polda teridentifikasi 128 lokasi pengusahaan lahan. 147 telah dilakukan penyelidikan, 1 telah dilakukan penyidikan. Kejaksaan 45 pihak telah diambil keterangan Kejagung, 9 pihak membuat pernyataan mengembalikan tanah. Ya. Jadi BP Batam, SP1 68 lokasi, SP2 47 lokasi, SP3 11 lokasi. Jadi ini sebetulnya terstruktur dan masif Pak ya. Mencabut masyarakat dari akarnya. Apa tuh memprivatisasi yang sebetulnya menurut Undang-Undang Dasar kita tanah, air ya dan segala hal yang ada di dalamnya digunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Sekarang tanah, air sebesar-besar digunakan untuk pemodal. Ya bagaimana kita kemudian mendapatkan bernegara ya. Ini kita akhirnya membicarakan soal kelanjutan kita bernegara loh. Fenomena polisi itu hanya untuk sebagai pemicu kita. Malah saya curiga ya? Apa yang terjadi kemarin di Rempang itu sebuah skenario besar yang sengaja mereka ciptakan pada saat Presiden Jokowi sedang menutup acara KTT ASEAN. Iya. Ya, banyak pimpinan negara asing ada di Jakarta, termasuk Wakil Presiden Amerika. Tetapi peristiwa yang secara kasat mata melanggar hak asasi manusia, ya, hak-hak sosial masyarakat dalam jumlah itu kan ada hampir 10.000 di Pulau Rempang. Bersamaan tanggal 7 kemarin kan penutupannya. Kenapa nggak setelah ditutup dulu baru di itu? Nah, mereka mau mencuri momentum supaya untuk menghindari supaya petinggi di sini ya. Yang anehnya lagi, Kapolri dan Menko Polhukam buat pernyataan, ya mereka menyalahkan masyarakat. Mereka bicara bahwa ini kan pemerintah BP Batam mau eksekusi pengosongan, tapi masyarakat Pak Mahfud juga Pak Menko Polhukam tentunya bukannya orang yang tidak paham ya. Dia tidak menguasai masalah, tapi mau bicara. Tapi tidak, menurut saya tidak. Atau memang dia bahasanya. Dia sebagai seorang profesor hukum ya, dia paham tentang yang tadi kita bicarakan. Bahwa masyarakat adat tua di mana di Rempang Galang itu sudah ada sebelum Indonesia ada ya.
dan mereka punya hak-hak kekhususan harus dihormati. Tapi semua ini ditabrak hanya semata-mata untuk kepentingan swasta. Nah, tahun 2017 kemarin BP Batam ya, mereka keluarkan satu peraturan ya, peraturan kepala BP Batam mengadopsi semua ketentuan tentang pengadaan tanah bagi pembangunan, termasuk meliputi wilayah Pulau Rempang itu, yaitu bahwa harus ada ganti rugi, harus ada panitia pengadaan tanah. Tapi itu dianggap tidak ada. Tapi bisa terjadi kondisi ini sebuah kondisi prakondisi menjelang berakhirnya Jokowi untuk nanti menjadi alat menikam Jokowi. Selama Jokowi itu memang brengsek keadaannya. Jadi baik Menko Polhukam, Kapolri kelihatannya loyal, tetapi sedang melakukan upaya harakiri, pembusukan ini bisa jadi. Bisa begitu ya? Apa Pak Jokowi tidak punya cukup pemahaman politik dan hukum? Ya, politik, hukum dan demokrasi, sehingga yang seperti dikatakan Pak Alfon seperti itu. Ini saya sendiri ragu ya, ragu bahwa Pak Jokowi tidak tahu, ya. Pak Jokowi tahu. Tapi Pak memang tahu. memang saya lihat ya kecenderungannya, kecenderungan pembangunan kita ini menurut saya sudah menyimpang dari semangat konstitusi kita. Tapi saya lihat kalau kita bandingkan seperti di NTT itu kan ada pembangunan waduk ya. Itu panitia pengadaan tanahnya jalan. Pembebasan jalan. Nah, itu PSN, itu proyek strategis nasional juga. Jadi di sini kalau kita baca ya di beberapa berita ada yang mengatakan bahwa Rempang Eco City ini adalah PSN. Nah, saya mau tanya nih, ini PSN atau proyek swasta? PSN ini. Apa sih syaratnya PSN? Ya. PSN itu kan harus dibiayai oleh anggaran negara. Betul. Bukan oleh swasta. Jadi PSN ini. Jadi saya kasih contoh satu. Mereka narasikan itu PSN. Nah, di sini ada catatan saya ya. Saya punya data. Jadi disarankan. Jadi ini bukan PSN, Pak. Yang Pulau Rempang ini. Iya, Rempang Eco City ini bukan PSN karena PSN syaratnya dibiayai oleh APBN. Betul. Ini seperti Wadas. Ya, ini saya ceritakan dikit ya. Wadas. Saya kan turun di Wadas dan juga Mbai ya, Waduk Mbai, 2 wilayah itu saya turun ya. Jadi Wadas itu dibiayai oleh negara, walaupun boleh pinjem boleh, tapi negara yang di depan. Sehingga tindakan-tindakan atas nama negara seperti pencabutan hak atas tanah itu bisa. Di sini kan tidak bisa pencabutan hak atas tanah. Dia dengan cara menerbitkan sertifikat HPR untuk kemudian mematikan semua hak masyarakat, kan begitu? Hak keperdataan, iya ya. Kan polisi harusnya paham dong tentang itu, Pak Alfon. Misalnya, loh, dia kalau mau melakukan penguasaan itu harus ada putusan pengadilan, pembatalan hak atas masyarakat, ya kan? Ya, itulah makanya polisi itu di mana-mana pakai gelar dan mereka bersekolah. Dan untuk sekolah itu yang diharapkan oleh Mas Sugeng tadi, mereka berpengetahuan secara hukum itu, mereka tahu benar kapan tegakkan hukum dan kapan melindungi masyarakat. Kalau seperti ini seolah-olah mereka buta huruf tentang hukum. Mereka melacurkan profesinya. Waduh, sedih ya. Jadi saya berharap bahwa polisi itu menempatkan diri sebagai pelindung masyarakat sesuai dengan perintah undang-undang kepolisian ya, melindungi, mengayomi, bukan kemudian berpihak kepada pengusaha semata-mata. Jadi mungkin ini diskusi kita hari-hari ini di sana seolah polisi sedang mencari-cari entah itu perusakan terumbu karang, menduduki hutan lindung. Sekarang sedang dipanggil-panggil. Saya rasa cuma sebagai salah satu ekses yang memang bagian daripada perencana besar masih. Model intimidasi dan buntutnya orang menyerahkan dengan bilang ya karena saya salah. Salahnya tidak jelas. Ada kasus yang Bapak tangani? Perusakan terumbu karang indikasinya ada, dan hari-hari ini ada panggilan untuk proses pidana digunakan untuk menekan ya. Ada dugaan. Apa yang harus dikerjakan oleh petugas kantor pertanahan? Sekarang ini yang patok ngukur itu polisi. Bayangkan ya. Jadi BP Batam di satu pihak atas dasar hak keperdataannya dia ingin mengambil alih tanah itu.
tetapi dia tidak menggunakan upaya hukum, tetapi menggunakan kekerasan dengan memperalat TNI Polri. Atau mungkin Di sini ada ya usulan dari paparan ini bahwa proyek tersebut perlu ditetapkan jadi PSN agar dapat menggunakan KLHS. KLHS apa itu? kajian lingkungan hidup strategis ya. KLH itu kajian lingkungan hidup strategis. Oh, KLHS. Lalu pertanyaannya begini, BP Batam menawarkan dan sudah menyiapkan lokasi dan anggaran untuk membangun sekian rumah ya untuk relokasi masyarakat yang jumlahnya 7.000 sekian. Pertanyaannya, dananya dari mana? Masyarakat, hampir seluruh masyarakat Kepri Batam bertanya-tanya, tidak jelas anggarannya dari mana, tapi BP Batam mau bangun. ya itu kan anggaran tadi dari Zinzi yang kerjasama. Ya, tapi kan harusnya dia transparan. Apakah ini dari Zinzi atau dari PTMEC ya, atau dari APBD atau dananya BP Batam sebagai BLU. Jadi ya inilah diskusi kita. Ada lagi sebelum. Nah, dalam suatu kesempatan dialog antara BP Batam dengan masyarakat atau dalam forum apa, yang menarik saya lihat itu Rudi selaku kepala BP Batam menyatakan bahwa BP Batam bukan organ negara. Dia mengatakan begitu. Wah, BP Batam bukan organ negara, karena itu kepala BP Batam juga bukan pejabat negara. Wah, kacau ini orang. Ya. BP Batam dibentuknya dengan Kepres. Ya, kita mungkin memaklumi sekolahnya Rudi ini pun tidak jelas-jelasnya. Jadi memang Rudi itu siapa sih? apa wali kota dan kepala otorita ini kan ijazah dulu pakai ijazah, sekarang udah ijazah tidak pakai. Gelar nggak pakai. Jadi memang sempat dipersoalkan. Jadi memang polisi itu harus investigasi itu. Ya, seharusnya atau mungkin sekarang Kapolda karena bawahan kepala otorita yang agak rada-rada kurang bersekolah ataupun pangkatnya rendah ini, ya ini polisi di bawah perintah otorita Batam seolah-olah begitu sekarang. Seolah-olah ya. Baik, ya memang baik. Ada lagi, Pak? Cukup ya. Nah, para pemirsa RKN ya, ini satu kondisi ironi ya, kesedihan kita bersama. Satu lagi fenomena yang menunjukkan pergeseran tata kelola kenegaraan kita ya. Yang harusnya pemerintah negara, dalam hal ini pemerintah, melindungi rakyat, ternyata negara atau pemerintah lebih berpihak kepada pengusaha. Praktek ini bukan hanya ke dalam fenomena ini, sebelum-sebelumnya juga sudah ada ya. Oleh karena itu rakyat seperti kita nih, saya, Pak Alphonse dan juga Pak Petrus hanya bisa menyuarakan keluhan-keluhan kita ya. Saya berharap Presiden tidak tutup mata ya, bahwa tata cara pengelolaan kita sudah menyimpang atas nama hukum, pasal-pasal hukum yang kemudian dikonstruksi oleh penguasa, misalnya pemberian HPL, perjanjian kerjasama, ya, pemberian konsesi, kemudian ada otorita Batam yang merasa berwenang. Kita masyarakat kemudian disingkirkan, mau dibuang ke laut, mau dipendam dalam laut, tanah, mau kemana? Kami mau bertanya kepada Bapak Presiden dan juga para pemangku kewenangan. Harap dijawab pertanyaan kami, karena di sana juga kami melihat adanya potensi pelanggaran konstitusi oleh negara. Salam. Selamat.